Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini channel Berita Banjali menyampaikan dua berita. Yang pertama adalah pentingnya membangun identitas diri UMKM di era digitalisasi. Penulis, Advetim dari Kompas.tv. Brandside tanggal 24 Agustus tahun 2022 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Kompas.tv, upaya mengembangkan bisnis dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Terlebih lagi, saat ini digitalisasi memudahkan pelaku UMKM untuk mengakses informasi yang dibutuhkan terkait bisnis. Penguatan identitas merek dan produk dapat menjadi salah satu strategi efektif demi memajukan bisnis. Pemanfaatan digitalisasi dapat menjadi solusi mudah dan terjangkau, terlebih bagi yang baru merintis bisnis. Namun, perlu digarisbawahi juga agar para pelaku UMKM tidak terlalu mengikuti arus agar tidak kehilangan identitas atau jati diri usahanya. Bagaimana caranya? Memahami karakteristik konsumen. Suryadin Laodang, founder dosen kampus jualan sekaligus konsultan digital marketing memaparkan poin pertama yang perlu dipahami dalam menciptakan unique selling point, yaitu buyer persona. Anda sebaiknya memahami karakteristik konsumen potensial terlebih dahulu sebelum menentukan cara meraih perhatiannya. Sebagai contoh, iklan rokok di Indonesia yang tidak diperbolehkan menampilkan adegan merokok, produk rokok, dan tembakau. Ada produk rokok yang mencitrakan diri sebagai produk yang cocok digunakan di tempat ramai seperti di tongkrongan, pos ronda, dan sebagainya. Di sisi lain, ada juga produk yang mencitrakan diri sebagai produk untuk konsumen berjiwa petualang. Pencitraan tersebut berasal dari pemahaman tentang buyer persona. Jadi, saat Anda sudah memahami siapa saja yang berpotensi membeli produk Anda, akan lebih mudah untuk memainkan emosi mereka. Memanfaatkan platform digital. Mengoptimalkan digitalisasi dapat menjadi cara terbaik untuk memasarkan produk dan jasa, baik bagi bisnis baru maupun yang sudah mature. Terlebih lagi, sudah banyak platform yang dapat Anda gunakan, seperti marketplace dan media sosial. Suryadin menyarankan Anda untuk dapat bermain di konten kreatif untuk menarik atensi publik. Namun, perlu disesuaikan juga dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Sebagai contoh, penjualan alat berat dan beton yang kurang cocok di marketplace dapat memanfaatkan website serta kanal video. Namun, Anda tetap perlu berdiskusi dengan berbagai generasi tergantung target pasar Anda. Mayoritas generasi milenial dan generasi Z dikenal lebih paham di bidang teknologi serta digital marketing. Di sisi lain, generasi sebelumnya memiliki lebih banyak pengalaman bisnis sehingga perlu berdiskusi dan berkolaborasi satu sama lain. Indra Bekti merupakan seorang public figure sekaligus pebisnis yang cukup dikenal masyarakat Indonesia. Usaha yang tengah dijalankannya cukup bervariasi, mulai dari produk beras, pakaian, hingga manajemen artis. Menurutnya, berbisnis dengan nama besar dapat menjadi sebuah keuntungan sekaligus jebakan. Indra menambahkan, popularitas yang telah dimiliki bertahun-tahun menjadi bonus tersendiri saat mencoba masuk ke lini bisnis. Selain sebagai public figure, Indra juga harus menjalani peran sebagai public relation terkait bisnisnya. Karena itu, jika modal popularitas mampu dikelola dengan baik dan serius akan menjadi sinkronisasi yang apik. Anda juga harus bisa bekerja secara tim sehingga dapat menciptakan sejumlah lapangan pekerjaan baru. Meskipun akun media sosial Indra Bekti memiliki jutaan pengikut, belum tentu seluruhnya akan menjadi konsumen bisnis Indra. Karakteristik followers yang beragam memerlukan strategi tertentu untuk mengubahnya menjadi konsumen. Untuk mendapatkan lebih banyak konsumen, tidak ada salahnya juga mengombinasikan pemasaran tradisional dan modern. Anda bisa memasang iklan konvensional hingga menggunakan strategi door-to-door. Selanjutnya berita yang kedua adalah sukses bisnis UMKM dimulai dari manajemen keuangan pribadi dan usaha. Kompas.tv, Brandside tanggal 29 Juni tahun 2022 pukul 11.54 waktu Indonesia Barat. Kompas.tv, dalam membangun bisnis,
pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) memerlukan manajemen keuangan yang baik. Namun, hingga kini masih banyak pelaku UMKM yang masih menyatukan manajemen keuangan pribadi dan usaha. Padahal ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan bila Anda memisahkan antara keuangan pribadi, di antaranya. 1. Perlindungan aset pribadi dan bisnis. Pemisahan aset pribadi dan aset perusahaan dapat memberikan batasan yang jelas dan perlindungan ekstra. Dengan begitu, pelaku usaha tidak bisa sembarangan menggunakan aset bisnis untuk keperluan pribadi. Sebaliknya, saat bisnis mengalami kondisi tak terduga, pebisnis dapat memakai uang darurat dari bisnis tanpa melibatkan aset pribadi. 2. Kemudahan pengontrolan keuangan dan aset bisnis. Pengelolaan keuangan usaha yang terpisah dapat memudahkan pengusaha untuk mengontrol, mengukur, dan mengelola pemasukan atau pengeluaran bisnis. Pelaku usaha juga bisa memperhitungkan arah pengembangan bisnis, misalnya menggunakan modal untuk ekspansi bisnis tanpa tercampur pencatatan keuangan pribadi. 3. Kredibilitas bisnis. Penggunaan rekening usaha akan meningkatkan kredibilitas bisnis sehingga tampak lebih profesional di mata mitra usaha dan konsumen. Hal ini menunjukkan penerapan manajemen keuangan lebih baik karena langsung berkaitan dengan bisnis, bukan nama pribadi pemilik usaha. Di sisi lain, akses dan otoritas rekening tersebut tetap berada di tangan pengusaha. 4. Acuan dalam pengambilan keputusan dan penilaian kinerja. Memisahkan keuangan usaha dengan pribadi memungkinkan pemilik mengetahui secara pasti total pendapatan dan laba bersih dari usaha tersebut. Dengan begitu, pemilik dapat menjadikannya sebagai acuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Selain itu, laporan keuangan dari tabungan bisnis dapat menjadi perhitungan pembayaran pajak. Pemilik usaha juga dapat menilai kinerja dan pencapaian usaha sesuai waktu yang diperlukan. Memilih produk keuangan yang tepat. Poin yang tidak kalah penting dari mengetahui manfaat pemisahan rekening pribadi dan bisnis adalah menentukan produk keuangan terbaik. Memilih jenis tabungan yang tepat dapat menjadi langkah awal mulai berbisnis. Karena itu, ada sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih tabungan usaha. Pertama, Anda dapat mempertimbangkan antara memilih bank retail atau komersial. Perbankan retail biasanya memfokuskan pada rekening pribadi sementara bank komersial lebih banyak melayani nasabah korporasi. Di sisi lain, bank besar umumnya memiliki unit atau divisi yang melayani kredit usaha kecil menengah. Demikianlah berita hari ini disampaikan dan jangan lupa like dan subscribe.